Oke, halo semuanya. Kali ini materi yang akan disampaikan untuk kita bahas sama-sama adalah tentang mengoptimalkan kecerdasan anak dengan kurikulum Montessori. Ya, ini akan saya bawakan di sini untuk pemaparannya dulu, ya. Nanti kita akan ada juga sesi diskusinya. Ini sedikit sekilas tentang profil saya sebagai pemateri. Nama saya Ivi Maya Savitri, saya founder Rumah Montessori, lokasinya Tangerang Selatan, domisili tinggalnya juga sama di Tangerang Selatan. Kemudian mulai mengajar ke dunia PAUD sejak tahun 2000, mulai aktivitas sebagai trainer guru Montessori sejak tahun 2003, masih aktif sampai sekarang untuk kegiatan-kegiatan di prasekolah Rumah Montessori, melatih guru juga, konsultan beberapa sekolah, ya kalau ada yang membutuhkan, ya masih suka membagikan atau memberi materi ya seputar metode Montessori dan pendidikan anak usia dini. Saya juga adalah ibu dari 3 anak. Oke, kita lanjut ya ke materinya langsung. Kita mau membahas 3 pokok besar yang penting aja yang mau dirangkum di sini, yaitu kita berusaha tahu dulu ya, bahwa mengoptimalkan kecerdasan melalui metode Montessori itu tahu dulu utuh apa itu metode dan kurikulum Montessori itu seperti apa. Nanti kita akan melihat yang judulnya warna hijau itu adalah paparan tentang metode dan kurikulum Montessori itu seperti apa. Kemudian nanti kita akan beralih kalau judulnya udah ganti warnanya menjadi biru, yaitu tentang bahasan kecerdasan apa saja sih yang bisa dioptimalkan melalui metode atau kurikulum Montessori ini. Lalu gimana cara mengoptimalkannya, mengoptimalkan kecerdasan anak melalui metode Montessori ini ya. Jadi kayaknya mungkin yang akan bakal panjang itu adalah pokok bahasan yang pertama. Jadi kalau udah paham utuh, mengerti, istilahnya kenal lah ya tentang metode dan kurikulum Montessori seperti apa, otomatis 2 pertanyaan atau bahasan yang di bawahnya yang berikutnya tentang kecerdasan apa saja yang bisa dioptimalkan dan bagaimana cara mengoptimalkannya itu akan terjawab semua. Yuk kita akan mulai untuk memaparkan, kenal dulu yuk metode dan kurikulum Montessori itu apa ya, seperti apa dan gimana menerapkannya. Di sini kalau dari namanya Montessori, dia memang adalah pelopornya ya untuk metode pengajaran metode Montessori ini. Kemudian Maria Montessori ini memadukan beberapa ilmu, diantaranya yaitu ilmu kedokteran, psikologi perkembangan, dan ilmu pendidikan konvensional untuk diterapkan di metode pengajarannya. Kenapa demikian? Karena semuanya saling berkaitan erat ya, antara kedokteran dia banyak sekali mengambil ilmu-ilmu dari sisi kesehatan fisik dan mentalnya. Kemudian psikologi perkembangan juga sama. Dia harus tahu betul, paham betul psikis, mentally ya, perkembangan seorang atau individu untuk dilihat apa yang harus dikerjakan untuk mensimulasi supaya kemampuan dan tugas perkembangannya optimal. Kemudian ada ilmu pendidikan konvensional di sini ya harus masuk juga ya, bahwa muatan-muatan materi pendidikan yang memang biasa diajarkan harus masuk agar semua kemampuan potensi bisa dipenuhi. Kemudian metode atau kurikulum Montessori ini dilengkapi dengan alat edukatif dan ini dirancang sesuai dengan kebutuhan anak ya. Jadi nggak asal ada dibuat tongkat-tongkat, balok-balok dan lain sebagainya, tapi ini berdasarkan penelitian sekian lama yang artinya bahwa alat-alat tersebut memang disediakan sesuai dengan tahapan tumbuh kembang dan kebutuhan anak itu, masa pekanya itu apa saja itu sudah
dirancang sedemikian rupa di alat-alat edukasinya. Kemudian di sini juga metode pendidikan untuk anak usia 0 sampai 12 tahun. Kenapa sampai 12 tahun? Tidak sampai SMP misalnya, lebih dari 12 tahun ya, atau sampai SMA atau kuliahnya ya, karena pada saat itu Montessori hanya mempunyai kesempatan sepanjang hidupnya sampai di titik menguatkan konsep pembelajaran metode pendidikannya sampai di usia 12 tahun. Untuk level SMP-nya 12 tahun ke atasnya itu dikuatkan konsepnya atau dilanjutkan konsep pembelajarannya oleh pengikutnya. Jadi yang pure atau asli Montessori itu berhenti di usia 12 tahun, tapi dia sebenarnya udah punya konsep juga untuk melanjutkan ke usia yang lebih atas lagi, dibantu oleh pengikutnya atau penerusnya. Kemudian di sini metode ini pada dasarnya adalah mengajarkan sesuatu yang universal, artinya dia akan memberikan pembelajaran mengenai seluruh kebudayaan yang ada di dunia, mengenai kondisi yang dikhususkan untuk pembelajaran yang menyangkut pada suatu tatanan kebudayaan tertentu, kemudian agama tertentu, dan lain sebagainya itu ada ya, dan itu dikembalikan kepada pelaksana di lapangan. Kemudian metode ini juga mempunyai tujuan yang begitu panjang ya, jangka panjang, yaitu membentuk pribadi anak mandiri, kemudian percaya diri, dan satu lagi bisa menghargai perbedaan, karena kita tidak bisa menampik ya, warga dunia ini sungguh luar biasa warna-warni perbedaannya, ragamnya, sehingga dia akan bisa survive menjadi warga dunia yang handal. Itu ya. Oke, kita akan lanjut lagi di sini. Ada ciri khasnya nih dari kurikulum metode Montessori itu, yaitu child center, atau dia terfokus atau lebih memperhatikan pada kebutuhan individual. Jadi kurikulum yang disusun pun bukan kurikulum satu kelas sama semua targetnya, enggak ya. Jadi di sini kurikulum atau rencana pembelajaran itu disusun berdasarkan kebutuhan seseorang. Kebutuhan seorang individu ada di mana, disitulah dia akan diberikan stimulasi-stimulasi yang sesuai. Jadi Montessori percaya umur anak yang sama-sama 3 tahun itu belum tentu sama kebutuhannya atau perjalanan tumbuh kembangnya. Sehingga perlu punya desain masing-masing ya buat setiap anak. Mungkin kebutuhan anak 3 tahun A, yang satu belum keluar sama sekali bicaranya, tapi yang satu lagi umur 3 tahun sudah banyak kosakatanya. Nah, untuk yang satu ini yang masih harus disimulasi lebih banyak di bahasa, yaitu akan dikerjakan duluan. Sedangkan yang lainnya akan diberikan materi-materi yang bisa lanjut yang sesuai dengan kebutuhan dia pada saat itu. Kemudian juga kurikulum metode Montessori ini punya prinsip ya dan tata cara kerja yang jelas. Ada SOP-nya, ada juklaknya ya. Jadi setiap alat edukasi Montessori dan juga semua peralatan edukasi yang terdisplay di kelas-kelas sebuah sekolah Montessori itu tidak asal dibuat, kemudian gurunya juga asal mengerjakan atau menyampaikan, tidak. Tapi itu semua mempunyai cara kerjanya masing-masing. Untuk apa fungsinya, kemudian juga cara penyampaiannya untuk apa, semuanya ada ya. Dan itu sudah menjadi aturan yang baku, sehingga fasilitator juga tidak akan merasa kebingungan ya, alat ini hendak dikemanakan arahannya dan tujuannya untuk anak-anak siswanya gitu ya. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini bahwa pola ajar untuk kurikulum yang berbasis metode Montessori itu dia akan melibatkan keseluruhan indera yang dimiliki seorang manusia, dan juga dia akan mengaktifkan seluruh motorik ya, pergerakan yang ada di tubuh seseorang secara aktif ya. Kemudian juga dengan sistem yang interaktif ya, tidak satu arah ya seperti sekolah-sekolah konvensional yang dimana anak-anak
siswanya kebanyakan duduk diam mendengarkan, tetapi yang lebih aktif banyak menyampaikan materi itu adalah fasilitatornya. Ini enggak, ini dibalik, yang lebih maksimal untuk banyak aktif mengerjakan alat, kemudian belajar, kemudian interaktif untuk bertanya, melibatkan diri di kegiatan itu lebih difokuskan atau lebih dititik beratkan kepada siswanya. Kemudian juga lebih bervariasi karena tawaran dan pilihan dari kegiatannya pun seolah-olah dibanyakin ya pilihannya, supaya anak-anak itu terus produktif, terus bisa menstimulasi semua potensi, menggali potensi yang sudah ada di dalam dirinya untuk dikeluarkan semua semaksimal mungkin, gitu ya. Jadi di sini kenapa sih kok melibatkan indera dan motorik? Ya karena kebanyakan praktek ya di sini. Jadi setiap anak akan membawa alatnya dari rak, kemudian mengerjakannya. Itu semua nggak akan mungkin lah kalau nggak pakai keterlibatan indera. Saat bawa balok aja perabaan ikut. Kemudian visual juga iya. Lalu gerakan dan motorik iya dong pasti ya. Karena dia akan berjalan dari rak ke tempat kerjanya, menggerakkan semua upaya kemampuan motoriknya untuk diaktifkan di sana ya. Kemudian karena kegiatan ini penuh dengan praktek kerja ya, bukan melulu worksheet, jadi pergerakannya juga lebih aktif, lebih luas dan lebih banyak ya. Di sini akan dilakukan oleh seorang siswa yang berada di dalam lingkungan yang mempunyai kurikulum berbasis metode Montessori ya. Kemudian kalau sudah begitu, pastilah semua tipikal gaya belajar itu diakomodir gitu ya. Jadi bagi anak yang memang cerdasnya secara kinestetik, dia akan mampu menyerap dengan baik dan dengan cepat melalui gerakan-gerakan, oh udah pasti gitu ya. Karena apapun juga di sini belajar melalui gerakan gitu ya. Mau mengenal huruf saja, dia harus menggerakkan tangannya untuk meraba arah bagaimana cara menulisnya melalui santeper alfabet. Mau mengerjakan konsep atau mengenal konsep panjang pendek saja, dia harus membawa tongkat-tongkat dari yang mulai terpanjang sampai yang terpendek dengan menggunakan tangannya dan semua bisa dirasakan. Kalau panjang pasti tangannya akan membentang ya, tapi kalau pendek dia pasti akan tangannya ikut memendek. Akan ada rasa, raba, visual di sana ya, kinestetiknya jalan ya, dan juga untuk anak yang cerdasnya melalui auditori, iya juga karena di sana ada penyampaian materi secara verbal dari gurunya ya. Kemudian kalau kita bicara tentang stimulasi seluruh aspek kecerdasan udah pasti jelas ya. Semuanya akan distimulasi, akan digali ya. Anak-anak mempunyai potensi kecerdasan yang majemuk ya. Artinya banyak kecerdasan yang dia punya, nggak hanya 1, 2, atau 3, tapi memang yang menonjol mungkin ada selalu ada gitu ya dari kesekian banyak kecerdasan yang dimiliki anak-anak tersebut. Nah, ini akan terstimulasi ya seluruh aspek kecerdasannya karena bagaimana tidak berangkat dari satu kegiatan saja itu sudah akan membuat anak tergali semua aspek kecerdasannya. Ya, nanti kita akan bahas di bagian belakang ya bahwa hal ini memang bisa terjadi kalau kita menerapkan kurikulum metode Montessori ini di dalam kelas secara terintegrasi ya. Nah, jadi bisa disimpulkan jika dilaksanakannya terintegrasi ini dengan panduan pada karakteristik umum anak dan lingkungan yang kita siapkan ya, itu akan tercapai semua yang kita harapkan, yaitu mengoptimalkan kecerdasan anak ya. Jadi kuncinya memang harus dilaksanakan secara keterkaitannya kuat dan
menyeluruh ya, holistik ya, ininya istilahnya ya. Jadi tidak bisa dipisah-pisah, memang dalam satu kesatuan, dalam satu masa kegiatan itulah anak-anak akan mendapatkan benefit bahwa dia bisa mengoptimalkan kecerdasannya lewat kurikulum atau sistem pembelajaran yang berbasis metode Montessori ini. Gitu, ya. Nah, kemudian tidak melupakan juga ada di sini ada karakteristik umum anak dan lingkungan, ini juga sangat mendukung ya, sangat tidak bisa terlepas ya sebagai penyumbang ya untuk optimalisasi kecerdasan anak. Jadi bukan hanya alat-alat itu aja ya, tapi karakteristik umum anak, kemudian lingkungan yang support itu udah jelas tidak bisa dipisahkan untuk optimalisasi kecerdasan anak melalui kurikulum metode Montessori ini. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang karakteristik umum anak, apa aja sih gitu ya? Kok bisa jadi panduannya? Iya, bisa menjadi panduan kurikulum Montessori ini berjalan karena untuk menjalankan metode Montessori ini, kurikulum dalam metode Montessori ini, inilah yang menjadi pegangan Maria Montessori dalam mengkonsep sebuah metode pengajaran yang sampai sekarang ini dikenal gitu ya. Jadi apa aja sih yang bikin metodenya itu bisa seperti yang sekarang banyak digunakan ya, bisa sampai kepada masuk ke dalam konsep metode Montessori karena Maria Montessori percaya bahwa sistem yang dia buat, sistem pengajaran yang dia buat itu ibaratnya adalah kumpulan dari penelitiannya mengenai karakteristik umum anak. Jadi diharapkannya ini merupakan pilihan atau salah satu pilihan yang terbaik ya. Jadi saya bilang pilihan karena banyak metode pelajaran lainnya yang bisa dipilih gitu. Tapi kalau buat pelopornya sendiri pasti kan mempunyai sebuah harapan bahwa ini bisa jadi pilihan yang salah satu pilihan yang terbaik yang bisa diambil atau dikerjakan oleh para praktisi pendidikan gitu ya. Nah, inilah karakteristik umum anak ya yang ada di sini. Ini kita menggunakan font biru semua, itu berarti adalah poin-poin di mana setiap anak pada umumnya mempunyai karakteristik ini. Jadi nggak ada khusus-khususan setiap anak yang semuanya pokoknya secara general ini sudah dipercayai bahwa punya karakteristik ini ya, yaitu yang ke satu absorbent mind, bahwa setiap anak itu punya otak ya untuk menyerap semua informasi. Tapi kalau ditelisik lagi lebih khusus lagi bahwa setiap anak punya kekhususan, mungkin kecepatannya, kemudian kemampuan daya serapnya, gitu ya, itu berbeda-beda, gitu ya, kapasitasnya, gitu ya. Tapi kalau soal dia punya otak yang bisa menyerap informasi, iya punya, gitu ya. Tapi mungkin kita juga harus memilah bahwa ada bagian di mana hal-hal yang luar biasa yang memang kita tidak bisa kategorikan ke sini, ya, dengan keterbatasan-keterbatasan dari seorang individu itu sendiri. Kemudian anak-anak mempunyai masa pekanya, ya. Lalu anak-anak itu ingin belajar, ya. Kemudian mereka belajarnya tipikalnya melalui bermain, beraktivitas, ya. Lalu mereka juga akan tumbuh karena mereka mempunyai dan akan melalui tahapan perkembangan dan juga mereka ingin mandiri. Untuk absorbent mind, kita lihat video di slide ini, ya. Ini bukti bahwa mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam menyerap informasi di sekelilingnya dengan baik. Sebelumnya anak ini sudah dipresentasikan oleh gurunya tentang cara menggunakan laci bentuk daun. Kita lihat anak tersebut betul-betul mengikuti semua gerakan
ya berupaya ya mengikuti semua gerakan yang dicontohkan oleh gurunya. Dari mulai meraba puzzle-nya dan bingkainya. Kemudian ini mencocokkan ke atas kartunya. Ya. Ya, itu ya. Betapa detail seorang anak ini ya, sampai ke hal yang kecil bahwa dia harus menelusuri pinggiran puzzle bentuk daun itu sampai diikutin gitu ya. Karena pada saat gurunya mempresentasikan di awal tentang bagaimana caranya mengerjakan laci bentuk daun ini, praktek itu atau gerakan itu disampaikan gitu ya. Dan ini ketika dia diberi kesempatan untuk mengulang, berlatih kembali sendiri tanpa dipandu gurunya, dia melakukan hal itu. Gitu. Artinya pada saat dicontohkan oleh guru, dia menyerap, mengabsorb ya informasi yang dia dapatkan sebelumnya gitu ya. Jadi jangan remehkan gitu ya bahwa kayak anaknya kayak pelongo-pelongo atau kayak yang nggak merhatiin gitu ya, atau kayak yang mata kemana atau sembunyi di balik lemari misalnya gurunya lagi nyanyi dan lain sebagainya. Tapi ketika kembali ke rumah, hebatnya dia hafal waktu itu gitu ya. Jadi itulah dia ya, apapun dia bisa serap. Dan ini memang poin penting buat orang tua, berhati-hatilah dalam bertingkah laku. Oke, oke, next ya. Nah, jadi ini ya bisa dibaca saja kalau ini saya cuma mau menyampaikan lewat video tadi, mungkin jauh lebih terasa konkret ya, bahwa yang dinamakan absorbent mind itu ya seperti tadi tuh buktinya gitu ya. Apa yang kita contohkan itu langsung kayak di copy paste gitu ya. Kayak di ya udahlah peniru ulung sih gimana ya. Itu akan diserap informasinya dan suatu waktu itu bisa diulang untuk diungkap kembali atau ditunjukkan kembali ya. Sebagian ada yang disimpan, kita tidak pernah tahu itu kapan keluarnya. Jadi terkesannya dia lupa atau terkesannya dia tidak menyimpan data itu, tidak. Padahal itu disimpan, gitu ya. Nanti di suatu waktu yang tepat ketika dia memang perlu, gitu ya, data atau memori yang sudah dia simpan itu akan keluar. Gitu ya. Jadi dia tidak akan mengeluarkan di saat yang ya belum perlu lah, gitu ya. Tapi itu simpan. Di saat kesiapan itu sudah ada dan dibutuhkan, itu akan dikeluarkan. Ya, layaknya kita memasukkan sebuah kebutuhan di sebuah mesin pencari atau search engine ya, kayak Google dan lain sebagainya gitu ya. Itu akan keluar berdasarkan kebutuhan. Kalau tidak dibutuhkan ya dia tidak akan keluar gitu ya. Oke, itu. Oke, kita masuk ke bahwa setiap anak mempunyai masa peka. Sifatnya sementara ya. Ini nanti akan ada penjelasan 6 masa peka atau periode sensitif yang menurut Montessori ya. Sifatnya sementara, artinya kalau dia lagi masa pekanya untuk pada keteraturan gitu ya, menjadi anak yang kekeh ya, pada saat usia-usia tertentu, ya itu akan terjadi di usia itu saja. Tapi nanti anak ini akan lebih fleksibel, lebih mampu adjustable gitu di usia-usia yang semakin matang ya. Oke, kemudian masa peka ini juga akan menunjukkan anak sensitif terhadap aspek tertentu gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau dia lagi masa pekanya di bahasa, ya dia akan menunjukkan pola tingkah laku berulang ya, kemudian dia peka terhadap aspek bahasa ini, misalnya dia selalu bertanya apa itu, kenapa, kemana, siapa gitu ya, selalu akan ditanyakan karena dia lagi sensitif di situ, dia lagi peka, lagi ya kalau boleh dengan pinjam katanya lagi asik di situ gitu ya.
Pola tingkah lakunya juga menunjukkan itu. Ada pengulangan yang terus, yang kayak nggak ada capek-capeknya. Kayak misalnya dia lagi sensitive period of walking atau movement, ya lagi senang-senangnya menggerakkan seluruh tubuhnya. Itu kayak nggak ada capeknya ya nggak sih gitu ya. Kayak yang nggak habis-habis baterainya. Ya itu karena kebutuhan dia. Dia punya masa peka di situ, nanti juga berhenti sendiri sih, tenang aja gitu ya. Tapi nggak sama ya satu anak dengan anak yang lain, karena kita bisa lihat di poin yang paling bawah, itu bisa terjadi bersamaan atau berurutan bahwa setiap anak punya keunikannya masing-masing, dan setiap masa peka ini pun akan muncul dalam waktu yang bisa terjadi sama-sama atau berurutan, ya. Kemudian apa saja yang menjadi poin yang bisa yang dikategorikan oleh Montessori sebagai masa peka anak usia dini itu, mari kita lihat sama-sama di tayangan video berikut ini. Ini ada 6, ya. Ada 6 masa peka, yaitu masa peka order atau keteraturan usia 0 sampai 3 tahun, ya. Artinya masih peka pada keteraturan. Kemudian 0 sampai 6 tahun masa pekanya di bahasa. Ya, ajaklah banyak-banyak untuk menabung kosakata di usia ini. Kemudian masa peka untuk berjalan atau bergerak, ya, menggerakkan seluruh fisik tubuhnya di usia 1 sampai 4 tahun. Ini lagi aktif-aktifnya. Kemudian masa peka untuk sosialisasi, kehidupan sosial dimulai 2 sampai 6 tahun. Mulai kenal dengan dunia luar, ya, mau menerima. Lalu di 1 sampai 2 tahun ada masa peka atau periode sensitif untuk objek kecil, ya, mengamati detail, ya. Kemudian ada masa peka untuk belajar melalui sensori atau indera. Dari mulai 0 tahun dilahirkan sampai 6 tahun itu lagi ininya apa, inderanya tuh lagi berkembang dengan baik-baiknya ya, lagi apa maksimal ininya perkembangannya ya. Jadi pergunakanlah waktu di usia ini untuk mengajak anak menggunakan seluruh inderanya di tubuhnya ini untuk mempelajari sesuatu. Misalnya dengan cooking skill ya, kalau udah cooking tuh semua indera dipakai itu ya. Anak-anak bisa tahu mulai dari bahan mentah secara visual aja berbeda ya. Kalau mau bikin roti ya, dari mulai tepung lah, kemudian gula pasirnya, ada margarinnya, menteganya dan lain sebagainya. Kemudian pada saat pengolahan juga semua inderanya dipakai untuk mengadon ya, melihat, lalu mencium baunya, ada perubahan dari awal pada proses sampai pada matang nanti. Dia sudah bisa mempelajari, mengambil sebuah pembelajaran bahwa berubah semuanya. Dari yang bahan mentah menjadi bahan yang matang itu, perubahan itu nyata adanya. Semua inderanya dipakai untuk itu, ya. Oke, dari lahir 0 tahun juga masa peka ini sudah mulai jalan ya. Anak-anak di usia yang baru dilahirkan ya, bayi ini juga dia sudah mulai mengembangkan ya kemampuan sensorinya atau inderanya, terutama pada visual, penciuman ya. Dia tahu bedanya bau ibu ya atau bau neneknya. Oke, sekarang kita lanjutkan bahwa karakteristik umum anak lainnya, anak ingin belajar ya. Dari mulai anak ini suka meniru ya, itu adalah tanda bahwa anak ingin belajar atau mempelajari sesuatu yang selama ini sering diamatinya. Kemudian juga ada eksplorasi ya, memodifikasi apa yang dia sudah amati, tiru. Lalu jangan khawatir, dia mempunyai usianya tersendiri bahwa kemampuan belajarnya ini akan meningkat pesat ya. Biasanya dimulai di usia 3 tahunan ya. Nah, jadi jangan heran gitu ya ketika kita membaca di berita-berita bahwa ada sebuah negara yang senang sekali mencontoh atau meniru gitu ya produk-produk yang ada gitu ya.
dan dia bisa menjadi negara yang besar gitu ya. Memang awalnya itu adalah meniru dulu gitu ya. Setelah meniru itu kan pasti dia akan pelajari. Kalau udah dia copy paste apa yang dia sudah tiru itu dia pasti lama-lama baca lagi, lihat lagi, amati lagi. Ini kenapa sih gitu? Kok barang ini begitu banyak yang membutuhkan gitu ya? Kenapa kita nggak bisa bikin sesuatu yang bisa lebih fiturnya dari ini gitu. Artinya itu ada eksplorasi, ada modifikasi dari apa yang sudah dicontoh itu gitu ya. Jadi sama, anak-anak juga sama. Awalnya cuma meniru seplek-pleknya aja, tapi lama-lama ketika dia doing something yang hasil dia meniru itu, dia akan berpikir, ini kalau diginiin gimana ya? Kayak lapel di sini ya, anak ini ada yang lagi pegang lapel ya. Dia akan mengepel lantai. Itu sesuai dengan yang diamati dari orang dewasa. Tapi lama-lama kalau dia punya pikirannya berkembang, dia akan eksplorasi. Ini buat lantai. Kalau aku coba buat jendela bisa nggak ya? Nah itu ya. Kalau aku buat lap-lap meja bisa nggak ya? Gitu ya. Berfungsi nggak sih gitu ya? Atau aku harus menggunakan lap lainnya yang sesuai. Untuk meja ya meja, untuk jendela ya jendela gitu ya. Jadi semua itu akan dia dapatkan lewat awalnya dia meniru. Gitu ya. Habis meniru dia akan berpikir lebih panjang lagi, ada eksplorasi, kemudian kemampuan belajar akan meningkat. Oke. Kemudian karakteristik umum anak lainnya adalah belajar sambil bermain ya. Jangan dikira kalau hanya kita melihat di foto ini dia hanya sekedar bermain pasir, enggak loh. Dia itu belajar banyak hal sebetulnya ya. Dia jadi tahu tekstur pasir itu udah banyak banget yang dia bisa raba. Ada batuan yang yang besar, yang kasar, batuan yang halus dia bisa temukan di situ. Kemudian juga butir-butir pasirnya juga akan terasa perbedaannya di sana. Banyak yang bisa didapatkan di sana ya. Kalau dia campur pakai air akan terjadi apa ya. Kemudian dia akan temukan apa lagi di sana ketika dia mengamati sekelilingnya ya. Untuk anak yang sedang main apapun saya kira konteksnya bukan hanya sekedar bermain ya, tapi di dalam sana ada proses pembelajaran ya. Itu hanya bisa-bisanya kita aja orang dewasa mempunyai sudut pandang yang lebih memaknai apa yang sedang dikerjakan anak usia dini. Ya kadang-kadang kita suka menyamaratakan level mereka gitu ya. Jadi dipikir ketika kita melihat anak tersebut asik banget main pasir gitu ya, kita suka menyamakan dia untuk ke level orang dewasa ke kita gitu ya. Buat kita gak ada guna gitu ya. Main dengan pasir tuh gak ada guna. Ngapain sih ngotor-ngotorin tangan aja? Udahlah sana cuci tangan aja gitu ya. Nah, tapi buat mereka tidak, ya. Buat mereka ini mengasyikan sekaligus bikin penasaran gitu. Kalau kita wajar, kalau di usia kita bicara seperti itu ya wajar. Kenapa ya? Kita kan udah pernah kenal duluan kali, ya udah bosen gitu kan. Udah bukan waktunya lagi untuk ngulik, untuk mengeksplorasi. Buat kita itu udah kotor, udah nggak zamannya lagi buat dijadikan sebuah kegiatan yang menyenangkan atau seru lagi gitu ya. Udah ditinggalkan soalnya gitu. Zamannya udah beda. Nah, kadang-kadang kita lupa ya. Bahwa ketika kita dulu menjadi mereka pun ya sama aja gitu ya. Cuman kadang-kadang kita tidak mau untuk turun level gitu ya, memahami, empati ya, atau menyamakan kedudukan rasa yang mereka sedang rasakan saat itu ya. Oke. Nah, ini yang akan dilalui oleh anak-anak, bahwa anak-anak ini akan melalui tahapan perkembangan seperti ini dari mulai lahir sampai sebetulnya terus ya sampai 24 tahun dan lanjut ke dewasa matang gitu ya. Ini hanya sebagai gambaran, sebagai penyampai sebuah pandangan bahwa jangan pernah memandang bahwa anak ini akan stuck kemampuan pengetahuannya di satu titik saja. Jadi ketika kita melihat anak
tidak bisa menyusun apa balok misalnya ya, yang berurutan dari besar sampai kecil, kadang kita gemas, pengennya hari itu juga dicontohin, hari itu juga dia bisa gitu ya. Kita lupa bahwa anak ini punya tahapan perkembangan ya. Kita ngajarinnya pas 2 tahun, ya iyalah masih berantakan gitu ya, masih belum bisa ngurut besar kecilnya, masih ngaco nyusunnya dan lain sebagainya. Kita lupa, kita pengennya dia bisa saat itu juga, entah apa ya, entah apa sih motifnya, saya juga tidak tahu, macam-macam ya motifnya setiap orang tua itu. Pengennya dia bisa aja saat itu. Di 2 tahun itu pokoknya bisa aja untuk membangun menara yang sempurna urutannya gitu ya. Padahal ini tidak akan bersifat permanen. Kalau kita tunggu ya beberapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi, bisa kok gitu ya. Justru dalam perjalanannya anak ini untuk mencapai kepada kemampuannya itu, itulah pengalaman yang paling berharga buat dia sepanjang pengalaman belajarnya sebetulnya. Ketika dia gagal, ketika dia berusaha untuk tidak putus asa, kok menara saya rubuh melulu gitu ya. Ketika bantuan dari orang tua juga minim karena kita lebih banyak memotivasi, gitu ya, tapi minim terlibat, itu banyak sekali ya yang mereka akan dapatkan. Mereka belajar kecewa, mereka juga belajar gagal, mereka belajar tangguh, ya, bahwa ini semua bisa terus diulang sampai suatu hari dia mampu dan kepuasannya luar biasa karena dia melakukannya dengan tanpa dibantu, ya, dengan upayanya sendiri. Itu akan jauh lebih membuat dia bangga, ya, kemandirian itu nanti ngebawanya ke sana, gitu ya, percaya diri, confident, gitu ya. Oke, jadi ini cuma untuk gambaran bahwa setiap manusia, setiap individu akan menjalani setiap tahapan perkembangan ini. Di 0 sampai 6 tahun, anak-anak ini akan banyak menyerap informasi pembelajaran, kemudian dari sisi emosi ada ketidakstabilan di usia 0 sampai 3 tahun, ya, karena belum mampu ungkap yang ia rasakan, masih terbatas kosakatanya, sehingga dia tidak bisa ungkap, kita tidak bisa mengerti, yang ada tantrum gitu ya. Kalau di 3 sampai 6 tahun kosakata sudah bertambah, semakin stabil emosinya karena kita sudah saling mengerti. Kemudian di tahap 2 6 sampai 12 tahun lagi siap-siapnya diberikan banyak materi pembelajaran karena anaknya pun secara fisik sudah siap. Ibaratnya ini yang mulai sekolah dasar ya. Makanya disebutkan dia itu masuk sekolah dasar itu kenapa dimintanya itu adalah kematangan, ya, karena di sini akan banyak dan harus siap untuk mendapatkan pembelajaran yang banyak banget gitu ya, ibaratnya di sini ya, yang akan baru dia kenal. Kemudian nanti 12 sampai 18 tahun, 12 sampai 15 ada masa transisi dari anak-anak ke pra-remaja, teenager, hormon berubah, emosi juga labil, ya, masih made about me gitu kan ya, ini kenapa, ada apa dengan aku, kenapa ini ada perubahan, kemudian juga very very sensitive gitu ya, kemudian juga sedang mencari siapa dia, dirinya dia sebenarnya dan lain sebagainya, kemudian tiba-tiba dunia luar sosialisasi jadi jauh lebih penting daripada keluarga gitu ya. Itu ada di tahapan tersebut, kemudian akan membaik karena semua hormon, semua tampilan dia akan mulai mengarah ke permanen, ya, ya udah nggak bisa berubah lagi kan, yang perempuan punya rutinitas menstruasi, yang laki-laki juga masa pubernya sudah mulai merubah fisik tampilannya, gitu ya. Itu sudah diterimakan biasanya di 15-18 tahun ke sana, ya. Itu sudah mulai diharapkan kematangan itu sudah mulai mengiringi perjalanan hidup seseorang. Oke, sekarang anak-anak ingin mandiri, ya. Setiap anak itu ingin mandiri dan ini adalah kebutuhan bawaan sejak lahir, ya. Ini ketika anak bisa dan mampu solving ya,
menyelesaikan masalahnya sendiri, itu akan membentuk rasa percaya dirinya dia. Even itu adalah hal sepele gitu ya, bisa bawa baki aja ya, tanpa tumpah gitu ya. Itu dia kerjakan tanpa dibantu misalnya. Kan biasanya kalau orang dewasa gemes ya, lihat baki udah miring-miring kayak gitu, "Oh, udahlah sama saya aja dibawanya, sama ibu aja ya dibawanya, daripada kamu tumpah-tumpah nanti ribet lagi, repot lagi gitu ya." Nah, di sini sekilas ada latihan yang terputus gitu ya. Latihan untuk confident, latihan untuk bisa menyelesaikan masalah dia sendiri itu diputus. Tapi ketika kita meminimalisir bantuan itu, lalu menyerahkan semua kepercayaan kita padanya, pada anak ini untuk mengerjakan sendiri, ya. Satu kali dia berhasil untuk menyelesaikan masalahnya, walaupun masalahnya hanya sekedar memindahkan baki dengan isinya tanpa tumpah, itu akan membentuk rasa percaya diri yang kuat. Next, dia akan punya suatu kepercayaan diri lagi untuk mencoba lagi tanpa dibantu. Kemarin juga bisa, ayo siapa takut ya. Kalau diulang lagi, saya juga kemarin bisa kok. Sekarang juga pastinya akan bisa juga tanpa dibantu ya. Jadi ada kebanggaan yang membuat dia addicted ya, addicted to try something gitu ya, untuk mencoba lagi, dan itulah yang akan membuat seseorang menjadi maju gitu ya. Kalau anak ini banyak terputus untuk kemandiriannya, selalu ada interupsi gitu ya, nggak maju-maju, biasanya nol lagi gitu ya, takut terus gitu ya. Kemarin sempat coba tumpah, dimarahin, udah gitu jadi nggak boleh lagi dibawain terus sama ibu. Nah, ini juga salah satu faktor di mana ada hambatan, di mana dia akan melaju ke rasa secure, nyaman menjadi diri sendiri ya. Jadi kalau mereka gagal, mereka tumpahkan ini dengan tanpa sengaja gitu ya, ya sudah, terima saja ya, ikhlaskan saja maksudnya. Ya memang resikonya begitu. Aduh, jangankan anak-anak gitu ya. Orang dewasa aja juga jangan merasa bahwa dirinya akan selalu perfect untuk membawa baki ini gitu. Satu kali juga kita bisa jatuh, satu kali juga kita bisa gagal. Lalu kenapa tidak excuse, tidak memaafkan, tidak memberikan kesempatan anak ini untuk bangkit kembali gitu ya, untuk mencoba lagi upayanya ya, dengan tanpa memberikan hukuman secara verbal. Itu kalau kita kasih komen negatif itu hukuman ya gitu ya. Jadi nggak perlu juga ada kata-kata yang membuat dia tambah tidak enak, tambah tidak percaya diri lagi untuk melanjutkan mencoba sendiri. Ya, kalau itu terputus terus nggak akan mulai-mulai. Oke. Kalau kita berharap bahwa anak ini mampu menyelesaikan beberapa masalah yang bisa diselesaikan sendiri, coba kita perlihatkan juga keterampilan yang diperlukan. Ya, kayak misalnya kalau kita berharap anak ini mampu untuk mengurus dirinya sendiri, kayak pakai baju sendiri, celana sendiri, ya, gosok gigi sendiri atau mandi sendiri dan lain sebagainya, ya tolong diperlihatkan keterampilannya. Gitu ya. Jadi bikin anak mandiri itu ya struggling lah gitu ya, bukan asal duduk diam gitu ya. Udah kerjain aja, mandi aja sendiri, ya. Kan ada airnya, ada sabunnya. Kita diam, tidak memperlihatkan keterampilan yang diperlukan. Ya mana ada di sini datanya, ya. Jadi tolong presentasikan, kenalkan, tolong liatin kayak gimana dulu, ya. Keterampilan yang harus dia contoh. Ingat, anak-anak itu belajar melalui awalnya meniru, ya. Kemudian beri mereka waktu dan orientasi pada proses, jangan pada hasil ya. Karena dengan adanya memberikan kesempatan itu tadi ya, tidak mengejar-ngejar target harus cepat-cepat bisa gitu ya.
tapi banyak dibantu, gitu ya. Mereka itu jauh lebih nyaman ketika kita memberikan kelonggaran waktu untuk bisa menyelesaikan masalah itu sendiri, ya. Kemudian kita juga menyemangatinya, bukan menyemangati ketika hasilnya baik, tapi semangatilah mereka di saat mereka berupaya, ya, dalam prosesnya, gitu ya. Jadi ketika mereka mengerjakan sesuatu sendiri, seperti misalnya memakai baju sendiri, tiba-tiba masih kebalik, masih acak-acakan gitu ya, ya sudah ya, jangan dihukum dengan kata-kata yang negatif yang akan menjatuhkan dia, yang akan membuat dia tidak bersemangat lagi untuk mencoba gitu ya. Hargai saja dulu gitu ya. Misalnya seperti ini, sudah bisa pakai baju sendiri ya. Oke, nanti besok-besok pakai lagi ya bajunya sendiri. Nanti ayah tunjukkan atau ibu tunjukkan ya bagaimana caranya lagi ya. Kalau misalnya pas dilihat anaknya bajunya terbalik, kaosnya misalnya, gambarnya harusnya depan jadi di belakang. Untuk sementara tidak apa-apa. Ya, anak-anak melakukan semua itu berdasarkan yang kita mau hargai atau kita kasih reward adalah upayanya, gitu ya. Kalau upayanya yang kita nilai dari hari ke hari, itu yang akan menjadi pegangan mereka, ya, pegangan mereka untuk terus berupaya, gitu, ya. Karena setiap proses yang kelihatan itu selalu mendapatkan perhatian khusus. Itu bikin nyaman ya. Artinya membuat anak ini juga tidak pantang menyerah ya untuk selalu mengerjakan yang terbaik. Oke. Nah, ini ada karakteristik lingkungan kelas Montessori juga. Ini juga mendukung untuk optimalisasi kecerdasan anak ya. Dia juga masuk ke dalam faktor yang penting di dalam metode Montessori. Kita akan lihat dari lingkungan fisik, estetika, intelektual, sosial, dan emosinya. Ya, kalau lingkungan fisiknya itu kita bisa lihat di sini bahwa setiap kebutuhan anak ya itu disediakan sesuai dengan usianya ya. Jadi kalau misalnya kebutuhan rak di sini tidak perlu yang tinggi-tinggi ya. Kayak misalnya meja kursi juga sama. Lalu kemudian tempat cuci tangan, tempat cuci kaki semuanya serba terjangkau. Karena apa? Karena kita mau melatih anak untuk mandiri, tidak banyak dibantu pada saat mengerjakan apapun yang dia mau lakukan. Kalau tempat cucinya susah dijangkau, ketinggian, ya, anak mau cuci tangan dan lain sebagainya selalu harus minta bantuan, ya. Artinya ini menyulitkan, menghambat proses anak ini untuk berlatih segala macam hal yang dia butuhkan. Katanya orang tua pengen anaknya dalam kondisi higienis atau bersih, ya, fisiknya, ya. Giliran fasilitasnya nggak didukung, gitu, ya. Karena susah ya, yang ada kalau kita menyediakannya tidak sesuai dengan kemudahan untuk anak-anak itu sendiri, yaitu balik lagi akan menyulitkan kita ya, akan merepotkan kita ya. Ya kalau kita senantiasa bisa selalu membantu ya untuk urusan pribadinya anak-anak ya, untuk mengurus dirinya dia. Tapi kan ada kalanya kita tidak bisa selalu standby di situ, gitu kan ya. Dan itu harus dibekali ya, dibekali supaya anak-anak ini mampu untuk mengurus dirinya sendiri ya. Perlahan mulai berkurang bantuan-bantuan dari kita. Oke. Raknya, kemudian meja kursi, tempat cuci tangan, akses untuk keluar ruangan juga ada ya, untuk ke
taman untuk mendapatkan suasana alami ya, lalu kemudian juga objek-objek yang biasanya menggunakan alat-alat yang ada di kehidupan nyata ya. Jadi memang sih pakai beling ya, pakai alat-alat yang terbuat dari kaca itu ada maknanya ya, ada tujuannya ya. Karena bagaimanapun juga di kehidupan nyata dia pasti akan dipertemukan dengan alat-alat yang berbahan seperti ini gitu ya. Dia emang sudah segera dikenalkan supaya tahu caranya handling setiap barang yang punya bahan berbeda gitu ya. Adakah celakanya apa accident-nya gitu atau apa hambatan-hambatannya atau masalahnya ya adalah pasti ya. Pecah ya iya pecah pasti ya. Berulang kali anak-anak ini juga pasti dalam masa belajarnya pasti akan ada masa-masa itu gitu ya. Tapi semakin dia mengetahui ya bahwa barang ini ringkih, barang ini tidak dan lain sebagainya, dia semakin paham untuk organize ya, untuk mengatur mana yang harus di handling with care gitu ya, mana yang oke, yang ini baik-baik saja bahannya dengan penanganan apapun gitu ya. Kemudian lingkungan estetika di sini dilihat keindahannya ya, estetis ya, karena semua penata letakannya juga betul-betul diperhitungkan supaya sejauh mata memandang kita berada di dalamnya itu akan nyaman ya, bersih, tenang, damai ya, kemudian juga teratur ya, terstruktur ya, setiap penyimpanan alat-alatnya itu akan memudahkan anak jika mencari sesuatu itu langsung ketemu. Ya bayangin kalau kita di rumah menumpuk ya, menumpuk segala macam material kita, susah ya, mau cari apa-apa juga. Mau ngambil ini, mau ngambil itu, ketutup ini, ketutup itu ya. Ini tuh ibaratnya memberikan kemudahan kepada anak ketika dia mau mengerjakan sesuatu, segala hal yang kelihatan jelas oleh si anak, itulah yang akan menarik perhatian dia untuk dikerjakan. Itu stimulasinya. Ya. Kalau tidak rapi, kalau semuanya tampak kacau balau, ya, fokus visual anak juga jadinya terdistraksi ya, nggak tertarik banyak lah. Dia jadi harus punya effort lebih ya untuk datengin raknya, kemudian ngelisik lagi lebih detail. Tapi kalau ini dari jauh atau dari jarak beberapa meter anak ada di situ berdiri, dia bisa menangkap atau fokus untuk melihat benda-benda mana yang dari sekian jaraknya itu bisa dia pilih untuk dikerjakan. Ya. Oke, di sini di lingkungan intelektualnya ya disupport dengan adanya 5 area kurikulum, yaitu ini yang kita sebut kurikulum Montessori itu ya, kalau teman-teman ngelihat di sebuah sekolah Montessori ada 5 area, yaitu itu kurikulumnya ya. Jadi kalau tanya kurikulum Montessori itu apa sih? Ya ketika kita masuk ke dalam sebuah sekolah yang atau sebuah institusi pendidikan yang menggunakan basis metode Montessori ya, yaitu udah kita sudah mendapatkan sense kurikulumnya di situ. Kita ngelihat ada praktek keterampilan hidup atau IPL, sensorial, bahasa, matematika, cultural atau ilmu alam dan budaya atau sains aja, ya kita udah merasakan bahwa di situ sudah ada kurikulum Montessori yang disediakan. Ada material didaktik di sana ya, disediakannya 1 buah masing-masing dan banyak pilihan ya, dan terbuka untuk dikembangkan. Artinya silakan anak ini bisa mengerjakan 1 sesuai dengan presentasi, 1 lagi bisa menjadi modifikasi atau pengembangan daya pikir anak itu sendiri. Alatnya digunakan sesuai dengan peruntukannya, dipelihara ya, bergiliran dan dikembalikan pada tempatnya. Ya, bergiliran kemudian dikembalikan pada tempatnya itu punya makna yang sangat dalam ya.
Artinya adalah bahwa nggak boleh posesif kalau jadi orang ya. Dalam kehidupan nyata kita juga harus sadar bahwa semua yang ada di muka bumi ini bukan punya kita, ini semua dititipkan kepada kita untuk dijaga. Satu hari bisa diambil oleh yang kuasa, itu harus ikhlas. Nah gitu ya. Ini adalah si contoh miniatur lah ya gitu ya, atau the simple thing ya, implementasi atau latihan yang paling sederhana ya yang bisa dikenalkan kepada anak, bahwa ketika kamu sudah mengerjakan sebuah alat, mohon dikembalikan karena itu bukan punyamu, bukan untuk dibawa pulang. Ingat, itu dikembalikan juga untuk berempati kepada teman yang lain yang mau pakai, supaya dia akan bisa menggunakan alat itu ketika sudah kembali ke raknya, gitu ya. Tuh, ya. Jadi bukan sekedar hanya disiplin, habis pakai kembalikan ke raknya, habis pakai kembalikan raknya. Itu latihan yang anak tuh nggak sadar bahwa dia itu lagi dilatih lebih dalam untuk urusan yang tadi ya, urusan mengikhlaskan ya. Ada anak yang masih baru masuk, belum terbiasa, nggak mau dia untuk mengembalikan. Dia akan selalu bilang, ini punya adek, adek mau main ini, ya. Untuk awal begitu, ya. Tapi keinginannya dia untuk memainkan alat yang lain, itulah yang menjadi pegangan kita. Karena di kita punya SOP, ya. Mainnya satu-satu dulu. Kalau satu dia masih ada di meja kemudian ingin mengambil yang lain, ya kesepakatannya adalah kembalikan dulu yang sebelumnya belum mengambil yang alat yang berikutnya gitu ya. Tuh. Jadi dia mulai akan terbiasa dengan SOP di kelas Montessori. Dia akan mulai berlatih di sana bahwa ayo diikhlaskan ya, karena ini bukan untuk dimiliki sepenuhnya, ini milik bersama. Jadi kalau ada yang bilang Montessori itu tidak mengajarkan sharing, ya salah besar ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa metode Montessori itu kayaknya individual banget gitu ya, oh ya tidak gitu ya. Dari dia mengembalikan ke rak aja itu udah berbagi sama temennya. Ketika alat tersebut ada di rak, itu artinya available for everyone. Itu untuk dibagi ke teman-temannya yang mau ngerjain juga gitu. Itu gitu ya. Cuman kadang-kadang yang tampak kelihatan berbagi itu adalah di depan mata kita, person to person gitu ya, ngasih sesuatu, yang ini menerima. Itu kan arti sharing atau berbagi itu ya, yang kelihatan lebih banyak difokuskan di sana. Padahal dengan memberikan sebuah SOP seperti tadi, itu sebetulnya anak itu sudah belajar sharing gitu ya. Dia menyediakan mengembalikan kembali alat itu untuk ya supaya teman-teman lainnya bisa pakai dong gitu ya. Banyak ya. Kemudian dipelihara ya, dikasih contoh sama gurunya itu adalah cara bawa hati-hati, buka tutupnya juga perlahan dan lain sebagainya. Itu adalah tugas dari semua yang menggunakan lingkungan kelas Montessori itu untuk menjaga keberlangsungan si alat ini untuk awet digunakan ya, untuk awet digunakan, dan satu lagi untuk tetap bisa berfungsi sesuai maknanya. Kalau rusak tidak bisa buat belajar pastinya ya. Kemudian alat biasanya dipresentasikan secara individu ya, untuk memberikan sebuah kenyamanan belajar yang utuh buat si anak ya. Individu supaya interupsi yang tidak diinginkan itu dibatasi dulu, tapi ketika dia nanti sudah pada waktunya siap ya untuk bersosialisasi, ada ya usia 4 tahun gitu ya, tenang ya. Jangan merasa gerasa gerusu, aduh nanti anakku di sini tambah egosentris, tambah egois. Oh tidak ya. Anak itu fitrahnya nanti ada sendiri, keluar sendiri bahwa dia ingin berbagi apa yang dia
punya mainan yang dia pakai itu dengan anak lain. Dipanggilin tuh anak-anak, ya. Nggak kita suruh juga, dia akan dengan willingly, ya, ikhlas untuk berbagi mainan dengan temannya, gitu ya. Jadi sebenarnya nggak perlu sih banyak terlibat. Bagi dong, jangan pelit sama temennya dan sebagainya. Tunggu aja, ya. Lagian ngapain juga sih sharing kalau hati tidak ikhlas? Ada masanya kok, tenang aja, ya. Itu maka sharing yang kadang-kadang masih jadi ini ya, masih menjadi permasalahan lah ya buat orang tua. Tata cara keramanya, tata caranya tuh masih yang dipaksakan, ya, dibuat sebelum waktunya memang harus dikerjakan dan lain sebagainya. Itulah ya. Oke. Kita lanjut lagi di sini. Inilah saya mau memberikan visualisasi kurikulum Montessori itu seperti apa ya. Ini yang tadi ya. Kalau kita masuk melihat ke sebuah institusi pendidikan, kemudian menemukan rak-rak seperti ini, ya, alat-alat seperti ini, ya kita sudah berhadapan dengan kurikulum Montessori. Ini kurikulum Montessori, ya. Apa saja yang diajarkan oleh metode ini secara visual, ya. Ini kurikulum bahasanya Montessori dari mulai pengenalan huruf, cara menulis, ya, latihan menulis, baca. Ini matematika, kurikulum matematikanya Montessori, dari mulai yang kita kenalkan konkret, ya. Kemudian ini kurikulum sensorial untuk persiapan belajar, sensori dulu diasah, ya. Indera kita lima-limanya, tujuh indera ini akan distimulasi, ya, di area ini. Kemudian juga ada kurikulum untuk practical life, ya, atau keterampilan hidup. Ini untuk dasar juga persiapan mempelajari ilmu pengetahuan yang lebih tinggi, ya. Dari mulai fokus dulu, ya, bagaimana kita bisa belajar dengan baik materi akademik yang mau kita serap. Kalau ada masalah dengan fokus, ya, ada masalah dengan auditori, ada masalah dengan durasi kita menyimak, nah, ya, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ada lingkungan sosial emosional juga, ya, yang diperhatikan sekali di desain khusus juga oleh metode ini. Adanya kelas vertikal grouping atau campur usia, ya. Biasanya range-nya 3 tahun. Jadi 3-6 tahun tuh dibuat satu kelas, nggak dipisah-pisah, ya. Seperti sekolah konvensional. Kita bisa lihat di gambar ini ada seorang kakak yang secara naluriah, ya. Kalau ngelihat yang kecil-kecil itu kayak yang, aduh, kamu kayaknya mesti dibantu deh, gitu ya. Dan yang kecil seneng aja, ya, seneng aja. Dia juga lebih akan cepat memodeling teman-temannya yang lebih besar, lebih cepat dewasa. Kalau yang belum ngomong lebih cepat ngomong karena terstimulasi, ya. Kemudian juga bebas tapi bertanggung jawab. Jadi pengaplikasiannya adalah diberikan pilihan untuk memilih apa yang mau dikerjakan, tapi tanggung jawab tidak lepas, yaitu seperti misalnya menjaga alat itu, mengembalikan setelah selesai, ya, tidak menggunakan di luar hal-hal yang satu membahayakan, rusak, ya, dan lain-lain yang negatif, ya. Kemudian ada figur guru yang siap untuk mendampingi anak. Ketika ia menyampaikan materi secara individual, keluarlah sentuhan individualnya, tetapi ketika dia menjadi manajer sebuah kelas, harus menegakkan aturan, harus tegas. Ya A, ya A. SOP jalan, ya itulah SOP-nya jalan. Gitu ya. Walaupun tampak lembut, tampak
seperti memberi kebebasan dia untuk anak-anak untuk mengerjakan sesuatu, ingin dikatakan bebas ini kadang-kadang suka salah gunakan ya, bebas bertanggung jawab dan bebas berbatas gitu ya. Oke, ya, itu. Kemudian ada catatan penting ya di sini untuk tata laksana kurikulum dalam metode Montessori ya. Semua materi disampaikan diupayakan penuh hati-hati ya. Perlahan kalau bisa kalau lagi ngenalin sesuatu supaya anak bisa mengamati dan menganalisa dengan baik ya. Jadi ingat aja dulu waktu SD kita lebih senang diajarin sama guru yang nggak cepet-cepet ngomongnya ya. Pokoknya ngerti nggak ngerti ya udah besok ulangan gitu ya udah gitu ya ulangan jelek nggak diterangin lagi gitu alhasil bimbel ya. Oke. Kemudian minimum percakapan ya. Jadi percakapan itu akan keluar jika dibutuhkan saja untuk menjelaskan apa penyampaiannya yang sesuai ya. Supaya apa? Bukan irit ngomong, bukan ya. Tapi menjaga anak supaya tetap konsentrasi, utamanya pada kegiatan itu. Ya biarkan anak ini menggunakan nalarnya dengan maksimal, daya pikirnya maksimal, jangan terdistrak sama suara ocehan kita yang terlalu banyak. Plus satu lagi, untuk menstimulasi anak-anak yang delay bicara. Kalau delay bicara, dikasih bahasa yang begitu tumpah ruah, cepat, dan terlalu banyak, juga nggak akan bisa nangkep. Tapi kalau perkata, baik, jelas, perlahan, dia akan menangkap dengan baik. Akan mudah mengikuti. Nah, itu ya. Kenalkan materi dan bahasa bertahap sesuai dengan tingkat kesulitannya. Ya, jadi kelebihannya Montessori itu buat fasilitator enak ya. Kita tuh dipandu. Habis mengerjakan yang level yang mudah, kemana lagi arahnya yang lebih sulitnya? Kemana lagi? Jadi kita tahu nih, kalau ada anak yang langsung mengambil yang sulit, ya, oh ya pantas di situ dia belum bisa. Karena kita tahu sebelum untuk step itu harus ada step yang lainnya dulu sebelumnya yang harus dikerjakan atau dikuasai. Gitu, ya. Jadi kita mengerti, bukan main geret ya. Habis dia mencoba yang sulit, nggak nemu-nemu masalahnya. Ya udah biarin aja dia dengan kesulitan itu dan tidak ada action dari fasilitatornya ini mesti dikemanain. Gitu ya. Tapi kalau di Montessori panduannya jelas. Iyalah dia belum bisa itu, ya. Karena kami punya panduan, dia harus mengerjakan material yang tingkat level kesulitannya lebih rendah dari itu dulu, baru dia bisa maju ke sana. Banyak-banyak kasih semangat dan dukungan, ya. Hindari menyalahkan, membetulkan hasil pekerjaan, ya, dan juga mengkritisi anak-anak. Jadi membetulkan hasil pekerjaan juga kita harus bisa tahan. Susah ya, susah. Tapi kalau dibiasakan bisa, ya. Ya buat ibu-ibu di rumah nggak apa-apa, itu normal kalau misalnya masih nggak tahan atau apa. Karena sebetulnya itu juga sih yang ditunggu oleh anak, chemistry atau bonding kalian tuh ya berbeda dengan antara guru dengan siswa ya gitu ya. Ya makanya kan banyak pengalaman di mana siswa kok lebih nurutnya sama bu gurunya gitu ya. Kadang-kadang kalau ada apa-apa, kalau nggak mau makan nanti dibilangin sama ibu ini loh, dia mau makan gitu ya. Atau ada yang telepon dulu, Bu, adek nggak mau makan nih Bu Guru, kayak gitu ya. Kadang-kadang memang berbeda chemistry-nya, ikatan jalinannya ya. Jadi binormal lah ya. Nggak apa-apa kalau misalnya kadang kita tidak sempurna atau misalnya tetap aja ada nggak bisa nahan untuk betulin komen dan lain sebagainya. Justru sepertinya itulah yang membuat tali kasih kalian itu berbeda ya antara guru dengan anak. Tapi ingat, sayangnya juga beda gitu ya. Walaupun kita sering cekcok atau sering berantem dan lain sebagainya, orang tua itu punya tempat tersendiri di hati anak-anak gitu ya.
ya guru juga punya tempat juga gitu ya. Tapi yang kita lihat itu kan biasanya yang tampak atau yang terasa di luarnya aja gitu ya, bahwa kita sering berbeda pendapat, sering banyak omelnya, bawelnya dan lain sebagainya gitu ya. Eh, tapi si anak ini ya tetap balik lagi ya gitu sama kita gitu ya, nggak ada masalah dengan ikatan gitu ya. Dan apa tetap sebaik-baiknya orang tua ya itu orang tua kita sendiri ya. Kemudian memang menahan ini adalah tujuannya untuk anak ini supaya self learning gitu ya. Lebih banyak belajar sendiri, mengevaluasi diri sendiri, lebih banyak mengulang-ulang lagi, itu adalah untuk ketangguhan dia, untuk daya juang ya. Jadi itu kemudian pengulangan pun di sini di metode ini atau di kurikulum Montessori ini bisa dikatakan bukan aib ya. Jadi kalau ngulang kelas atau apa di sekolah konvensional itu kan sesuatu yang menyatakan ketidakmampuan lah atau apa gitu ya. Tapi justru kita dipositifkan menjadi kalau anak ini mengulang, berarti anak ini butuh waktu lebih banyak untuk menjadi mahir. Ini adalah proses untuk menjadi mahir gitu ya. Semakin anak banyak mengulang, artinya dia berjalan untuk mencapai kemahiran itu ya. Jadi bukan ketidakmampuan ya, tapi perjalanan menuju ke pencapaian kemahirannya. Oke. Nah, itu tadi ya. Jadi banyak banget paparan yang udah disampaikan tentang kurikulum Montessori. Tadi mudah-mudahan sih utuh ya ininya penjelasannya, bahwa begitu tuh kurikulum dari metode pendidikan Montessori itu ya, dikerjakannya memang harus holistik, harus terintegrasi, terpaut, terikat dengan yang namanya kita harus paham karakteristik anak, kita harus paham ciri khasnya metode ini bagaimana, kita harus paham juga lingkungan yang dipersiapkan oleh metode ini bagaimana. Kemudian kita harus juga paham catatan-catatan tadi sebagai fasilitator apa saja yang harus dilakukan ya. Kemudian juga kita juga harus sampai kepada memperhatikan setiap aktivitas yang dijalankan di kelas gitu ya. Nah, maka kita akan sampai pada menjawab kecerdasan apa yang bisa dioptimalkan melalui metode Montessori tadi ya. Jawabannya ya ini ya. Hampir semua aspek kecerdasan itu bisa terstimulasi lewat metode ini. Lewat kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara hands-on learning, secara aktif, melibatkan semua sensori, motorik, dan lain sebagainya di metode ini. Dari mulai bahasa, logika matematika, visual spasial, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, naturalis, musik, eksistensial, semuanya rasanya bisa distimulasi lewat kurikulum berbasis metode Montessori ini ya. Lalu pertanyaan terakhirnya adalah bagaimana cara mengoptimalkan kecerdasan anak melalui metode Montessori? Ya gimana caranya? Ya udah, tadi yang sudah dipaparkan itu ya dilaksanakan, diterapkan metodenya, ya kurikulumnya secara utuh dan sebaik mungkin. Yang tadi sudah dipaparkan itu buat dikerjakan. Kalau mau menjawab pertanyaan ini, caranya gimana? Mau mengoptimalkan kecerdasan anak itu melalui metode Montessori, ya. Tuh, ya. Nah, ini sebagai contoh aja, ada sebuah gambar di sini ya. Ini di buku saya juga ada sih ya. Di buku Montessori for Multiple Intelligence ya. Kalau kita melihat anak ini sedang mengerjakan satu buah kegiatan yang bernama Menara Merah Muda. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah Pink Tower ya. Bekennya itulah ya. Tapi karena kita di Indonesia, cobalah dibahasakannya lebih membumi ya. Di sini
ada semua, ya, terstimulasi semua aspek kecerdasan majemuk anak. Dari mulai bahasa, logika, matematika, visual, spasial, eksistensial, intrapersonal, kinestetik, interpersonal, musik, naturalis, dan lain sebagainya. Ada semua ya di situ ya. Padahal kegiatannya cuma satu tuh, ya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa bisa sih si kecerdasan majemuk ini dioptimalkan dari hanya sebuah kegiatan yang bernama membangun menara darah muda? Ya. Oke, sekarang saya mulai dari kecerdasan interpersonal dulu, nunjuknya ke arah alas kerja. Ketika mengerjakan menara darah muda ini, anak ini harus menyiapkan alas kerja. Alas kerja ini adalah tujuannya untuk supaya dia bisa bekerja di area kerjanya sebesar alas kerja itu saja, gitu ya. Interpersonal ini kan artinya hubungannya dengan orang lain, ya. Artinya ini ada rasa menghargai, ya. Teman-temannya juga diajak untuk belajar, menghargai ruang kerja teman-teman di kelasnya yang sudah pakai alas kerja itu. Alas kerja itu menandakan bahwa please jangan ganggu area kerjaku sebesar alas kerjaku yang sudah dibentangkan ini. 2, please tolong izin dulu ya kalau mau main bersama atau mau mengambil alat-alat yang sedang dalam pengerjaan aku. Ya, itu kan hubungannya dengan orang lain, saling distimulasi, menghargai, respect privasi orang, gitu ya. Itu interpersonal, hubungan dengan dengan pihak orang lain, gitu ya. Ini akan menjadikan anak ini paham, rasanya tidak diganggu, rasanya apa-apa diminta izin itu nyaman, sehingga dia juga nanti akan mengerjakan hal yang sama, the same things, ya, bahwa dia enak digituin, nyaman dihargai seperti itu, dia pun akan mereka ulang, ya, bahwa dia nanti juga akan melakukan hal yang sama untuk orang lain, ya. Okay, next, kinestetik ngarahnya ke bagian tubuh kaki misalnya. Iyalah, bagaimana tidak pas ngangkatin semua menara itu bolak-balik dia menggunakan semua gerakan tubuhnya, ya. Dia akan menggunakan segala pergerakannya, ya, dari mulai jongkok, angkat menaranya, kemudian simpan di atas alas kerja, lalu dia juga akan menggerakkan seluruh tubuhnya, gerakan tubuhnya, bagaimana membawa balok yang besar, bagaimana dia memperlakukan balok yang kecil, bagaimana dia mengurutkan balok dari mulai yang besar ke yang kecil, ya. Itu secara kinestetik dia bergerak, membangun menara itu bergerak, gitu ya. Bukan dengan tulisan worksheet, ya. Menyusun dengan angka misalnya, ya. Ada kalau menyusun menara di worksheet kan kita punya gambar kubus-kubusnya, ya, dari yang besar ke yang kecil, terus kita disuruh nyusun pakai angka mana duluan yang jadi nomor 1, yang paling besar kita tulis nomor 1, kemudian nanti yang paling terakhir misalnya baloknya ada 5, berarti yang terakhir itu nomor 5 yang paling kecil gitu ya. Nah itu kan kalau worksheet ya. Kalau di sini anaknya ngebangun, jadi anak mendapatkan konsep besar kecilnya ya lewat kecerdasan kinestetiknya, pergerakan tangannya. Dia juga harus terampil ya pada saat posisi tubuh yang baik, yang nyaman, aman untuk membuat menaranya tidak rubuh tuh kayak gimana gitu ya. Kalau terlalu dekat, rubuhlah gitu ya, nanti nyenggol-nyenggol. Dia harus mampu untuk juga bisa menentukan gerakan-gerakan tubuh dia untuk menyusun si menara ini dengan baik, ya. Jadi kalau kinestetik itu misalnya untuk penari olahraga gitu ya, itu kan dia punya kecerdasan di mana dia bisa mengendalikan anggota tubuhnya dengan baik untuk performa yang excellent gitu ya. Jadi misalnya si A jago renang, si B biasa gitu ya. Berarti si A ini mempunyai kecerdasan kinestetik ya, yang lebih khusus lagi di berenang. Gitu.
Nah, berarti si A ini mempunyai kecerdasan kinestetik yang sangat baik mengelola tubuhnya, bagaimana kecepatannya bisa diatur, gaya dada, gaya punggung, dan lain sebagainya, dia terampil sekali, karena olah tubuhnya bagus banget. Ya. Tapi yang B bisa jalan. Ya. Tapi karena kecerdasan kinestetik yang mungkin tidak dilatih, atau memang tidak di situ, dan lain sebagainya, ya artinya dia kurang cepat, ya gerakan untuk kayuh kakinya juga mungkin tidak seterampil yang A dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi ada kalanya untuk yang bikin menara merah muda ini jatuh terus gitu ya. Karena kendali tubuhnya masih belum belum terlatih ya, belum matang ya, belum terbiasa gitu ya. Nah, ini di apa? Di stimulasi di kegiatan ini masuk ya. Kemudian ada tanda panah intrapersonal ya. Biasanya anak ini mengambil alat ini sesuai dengan pilihannya hari itu. Intrapersonal itu tentang dirinya dia sendiri. Dia mengerti apa yang dimauinya. Sampai ke situ. Gitu ya. Ada loh orang yang nggak tahu apa maunya saat itu. Jadi kalau ditawarin apa-apa, gimana kamu aja deh, pilihin aja. Ya nggak apa-apa, gimana mamanya aja. Gitu ya. Tapi ini tidak. Dari mulai ada kesempatan bahwa kurikulum ini diterapkan, bahwa kita menerapkan SOP, di sana ada aturan silahkan bebas untuk memilih kegiatan, tapi bertanggung jawabnya untuk mengembalikan. Nah, itu ya. Jadi di sini anak-anak dilatih, mau kamu apa sih hari ini? Gitu ya. Kamu mau ngerjain apa sih hari ini? Yang salah ini penting ya. Penting untuk kelanjutan kehidupan kita gitu ya. Bahaya, agak bahaya nih kalau kita tidak tahu apa yang mau kita lakukan ya. Saat itu. We have, we have to know the plan ya, atau what I want ya. Itu penting banget ya, supaya kita tahu dan lebih fokus untuk mengerjakan sesuatu ya, untuk hasil yang maksimal. Kemudian ada musik. Kenapa musik? Oh ya, jauh banget gitu ya. Nah, ini musik ini nanti akan ketemu dengan logo-logo, simbol-simbol ya, nada ya, not balok ya, sorry. Di sini hubungannya dengan visual. Ya. Kalau di sini secara visual anak-anak akan dilatih untuk melihat besar kecil, perbedaan yang tipis aja dia harus tahu gitu ya. Karena ini ukurannya sedikit-sedikit ya ininya, perbedaan besar kecilnya. Nah, ketika di musik, otomatis anak akan lanjut ke bentuk-bentuk not balok yang juga sama. Bedanya tipis-tipis ya. Yang ketukannya satu itu gimana bentuknya not baloknya, yang ketukannya dua, tiga, setengah, dan lain sebagainya itu berbeda-beda lambangnya. Ada yang pakai bendera, ada yang enggak, ada yang bulat aja, dan lain sebagainya. Itu dari situ gitu ya. Jadi dari kejelian anak melihat secara visual yang nanti dia harus terampil untuk cepat membaca not balok itu. Ya, kalau dia sudah terampil di sana, dia akan termodali ya kecerdasan musiknya karena dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang detail. Naturalis ya, naturalis itu dengan alam. Dia akan kaitkan segala halnya itu, ketertarikannya itu ada dengan alam sekitar ya. Dia akan membawa ya biasanya mengkaitkan si menara merah muda ini dengan hal-hal yang sering dia lihat di kehidupan sehari-hari seperti gedung misalnya ya. Atau kemudian dia akan berbicara tentang bahan. Ini bahannya dari apa sih? Kalau kita jawab kayu, oh kayu itu dari apa? Oh kayu itu dari pohon. Ya, oh, sayang dong pohonnya ditebangin. Ya, bisa kita tanam lagi, tapi memang lama dan lain sebagainya. Kenapa pakai kayu? Nggak pakai plastik aja ya. Kalau kita bicara tentang Montessori, mungkin kita bisa menghubungkan dengan sustainable education. Kalau sekiranya alat ini menjadi sampah, ini bukan sampah yang berbahaya karena terbuat dari kayu, gitu ya. Seperti itu, bisa diajak ke sana, ya. Menstimulasi anak untuk bertanya banyak, artinya ini menjadi bahan pertanyaan bagi anak yang naturalis, itu akan mengarah ke sana semua. Visual spasial udah jelas lah ya. Dia akan terstimulasi untuk melihat kesesuaian ya, kesesuaian untuk sebuah bangun. Bangun yang dicontohkan adalah yang berurut
ya, dari besar ke kecil, ya dia akan mereka ulang dengan latihan kecerdasan visual spasialnya di sana. Logika matematika, ya, dalam rangka mengurut aja dia itu sudah menalar. Yang ini duluan. Yang ini kayaknya lebih besar deh. Jadi dia bisa menjadi balok yang selanjutnya. Kalau ini terlalu kecil. Nah, itu pikiran yang berkecamuk yang ibaratnya itu sedang dilatih ya. Bahwa dia punya kecerdasan logika matematika itu. Ya, nggak logis dong gitu. Kalau misalnya ada yang salah tuh, masa iya yang paling kecil uh, harus berada di tengah-tengah gitu ya. Dia nggak akan bisa kuat nanggung, nggak akan bisa kuat menopang balok yang lebih besar. Itu logika. Logika matematika itu problem solving, bagaimana dia bisa menyelesaikan juga masalah di depannya ya. Ada bahasa di sana, iya ada bahasa jelas. Pada saat uh, guru menyampaikan materi presentasi ini, ya bicara kan ya. Kita akan membangun menara merah muda, kita susun yuk balok yang dari paling besar ke yang paling kecil, bahasa masuk ya. Paling besar, paling kecil, menara merah muda warna ya, balok itu adalah bangun geometri yang dia tangkap nantinya ya. Kemudian kata-kata menara ya, tuh banyak ya. Satu lagi eksistensial. Eksistensial itu yang hubungannya dengan spiritual. Ketika anak ini memang punya dasarnya cerdasan sana ya, tiba-tiba dia tergali, ini memang tidak semua loh ya. Hanya di sini artinya bisa mensimulasi semua itu. Jadi tidak akan semua anak-anak ini akan mempertanyakan semua kesembilannya sana. Kan dibilang juga pasti anak punya yang menonjol gitu ya. Pasti anak akan uh, tersimulasi bagian-bagian yang memang dia punya kekuatan di sana. Kekuatannya apa nggak tahu ya. Setiap anak berbeda. Ini jika anak mempunyai bibit-bibit atau benih kecerdasan eksistensial akan bertanya lebih banyak ya. Dari mulai tadi aja naturalis ya, dibuat dari apa, kayu, pohon, siapa yang bikin pohon, ayo terus dikejar ya. Spiritual ya, kita bicara Tuhan yang menciptakan. Tuhan tuh kayak mana, nah udah tuh ya, silahkan untuk mengembangkannya ke lebih banyak lagi. Jadi ini kita melihatnya cuma satu kegiatan, namanya cuma menara merah muda ya. Tapi ketika anak praktek ini semuanya bisa terangkat, tergali, ya, terstimulasi, ya. Hanya satu yang perlu diingat, bahwa enggak setiap anak akan mengeluarkan semua kecerdasan majemuknya. Itu aja, ya. Entah itu karena usia, ya, entah juga karena itu memang kekuatan kecerdasan majemuknya belum tampak, ya, atau memang uh, kita melihat ada yang menonjol, ya, sudah terlihat ada yang menonjol kecerdasan majemuknya di mana itu terus yang dikejar. Kalau anaknya logika matematika dikejar terus, bahkan kita bisa sampai cerita tentang konkretnya pangkat 3 di sini, volume lah dan lain sebagainya gitu ya. Oke, itu ya. Jadi, ini dia ya. Kalau mau baca semuanya, kurikulum Montessori, alat-alat Montessori itu ngeling kemana, bisa mengoptimalkannya, kecerdasannya kemana aja, ya. Dari kesembilan itu bisa masuk di kegiatan bagaimana hubungannya, itu ada di buku ini, ya. Sudah ada di toko buku online maupun offline. Oke. Itu tadi hanya salah satu contoh, sedangkan kegiatan Montessori itu ada ratusan. Oke, jadi silahkan gali lagi apa aja sih yang bisa distimulasi lebih optimal lagi dari kecerdasan setiap anak yang sudah ada di anak kita masing-masing ya, melalui kurikulum Montessori. Ya. Oke, baik, itu paparan saya hari ini. Kita akan masuk ke sesi diskusi dan mungkin beberapa nanti ada tambahan-tambahan lagi untuk penjelasan berikutnya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, selamat menyimak sesi berikutnya.